Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai ketentuan makanan halal dan haram. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada ketentuan makanan halal, yang mana kita akan mempelajari mengenai apa itu pengertian dari ketentuan makanan halal, kemudian dalil, kemudian juga syaratnya, kemudian jenisnya, dan yang selanjutnya yaitu manfaatnya. Baik, kita masuki yang pertama, yaitu mengenai pengertian makanan dan minuman halal. Nah, anak-anak, makanan halal itu adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, jadi jelas ya, bahwasanya makanan halal itu adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk dikonsumsi atau dimakan, kecuali ada nas Al-Quran maupun hadis yang mengharamkannya. Barulah makanan itu tidak boleh dikonsumsi atau dimakan. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya ada dalil tentang makanan dan minuman halal. Nah, di sini terdapat dua dalil mengenai makanan dan minuman halal. Yang pertama ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, anak-anak nanti bisa buka di Al-Qur'annya masing-masing, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Di sini, Ibu akan membacakan artinya, yang mana artinya bahwasanya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini terdapat dua poin penting mengenai apa sih makanan yang harus dikonsumsi oleh manusia itu, yaitu yang pertama ada halal dan yang kemudian ada baik. Nah, untuk yang kedua di sini dalilnya yaitu terdapat di Quran Surah Al-Maidah ayat 88, yang mana artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di sini juga terdapat dua poin penting mengenai makanan dan minuman halal yang harus dikonsumsi oleh manusia, yaitu halal lagi baik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada syarat makanan dan minuman halal. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwasanya makanan dan minuman halal itu harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal dan yang kedua baik. Nah, halal ini terbagi lagi menjadi tiga. Halal itu harus halal dari segi apanya saja, Bu? Nah, yang pertama halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Kemudian yang kedua halal cara mendapatkannya, dan yang ketiga halal karena proses atau pengolahannya. Halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri di sini bahwasanya makanan itu memang zatnya itu baik dan halal untuk dikonsumsi karena tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang melarangnya untuk tidak dikonsumsi. Kemudian halal cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkannya ini ya harus halal kayak gitu. Tidak boleh cara mendapatkannya ini dengan cara seperti merampok atau korupsi atau lain sebagainya. Kemudian halal karena proses atau pengolahannya. Nah, untuk proses atau pengolahannya ini itu harus halal. Maksudnya bagaimana cara proses atau pengolahannya? Prosesnya itu ketika misalnya ingin menyembelih hewan, maka harus menyebut asma Allah, begitu. Dan yang kedua itu syaratnya harus baik. Selanjutnya di sini ada jenis makanan dan minuman halal. Jenis makanan dan minuman halal itu ada tiga. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, maksudnya semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya ini, anak-anak bisa lihat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Kemudian ada semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan.
Dan yang terakhir, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, serta akidah ataupun keyakinan. Oke, next. Nah, di sini yang terakhir mengenai makanan dan minuman halal ada manfaatnya nih. Nah, untuk manfaat makanan dan minuman halal di sini terdapat 7 poin. Anak-anak bisa baca. Yang pertama, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Nah, untuk manfaat yang pertama, anak-anak itu apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, menumbuhkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini yaitu berupa perbuatan ataupun perilaku-perilaku yang positif dan terhindar dari akhlak mazmumah seperti karakter negatif. Yaitu contohnya seperti yang akhlakul karimah itu bisa menumbuhkan misalnya sikap kejujuran, kemudian sopan santun, dan lain sebagainya. Dan terhindar dari akhlak mazmumah, yaitu kebalikan dari akhlakul karimah. Yang mana contohnya seperti suka berbohong, kemudian sombong, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada menjadi sumber tenaga atau energi positif bagi tubuh kita. Kemudian terjaga kesehatannya. Karena apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal itu, kita akan terjaga kesehatannya. Karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi itu bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya ada menjaga akal dan hati seseorang. Seterusnya ada rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Oke, selanjutnya next anak-anak kita akan membahas mengenai makanan dan minuman haram. Nah, di dalam pembahasan makanan dan minuman haram ini ada 3 poin yang ingin kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian, kemudian jenisnya, dan yang terakhir akibat. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Nah, setelah kita tahu tadi mengenai pengertian dari makanan dan minuman halal, selanjutnya kita akan mengetahui nih, apa sih yang dimaksud dengan pengertian makanan dan minuman haram. Nah, makanan dan minuman haram itu adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas Al-Quran atau hadis yang melarangnya. Nah, ini merupakan kebalikan dari makanan dan minuman halal tadi, bahwasanya makanan dan minuman halal itu adalah semuanya boleh dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang melarangnya. Sedangkan makanan dan minuman haram ini yaitu makanan yang diharamkan karena ada nas Al-Quran atau hadis yang melarangnya. Selanjutnya ada jenis makanan dan minuman haram. Nah, untuk jenis makanan dan minuman haram ini terbagi menjadi 2. Yang pertama haram lizati. Maksudnya haram karena zatnya. Nah, seperti daging babi, kemudian darah, khamar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada haram li ghairihi. Maksudnya apa? Maksudnya makanan yang haram itu karena faktor eksternal atau dari luar. Contohnya seperti bangkai, kemudian semua makanan halal yang tercampur najis, kemudian makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain sebagainya. Nah, lanjut nih anak-anak. Selanjutnya yaitu apa sih akibat dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman haram? Di sini ada 2 akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus berhati-hati nih dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang ingin kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai apa yang kita konsumsi itu makanan dan minuman haram. Karena apa? Karena akan menimbulkan akibat, yaitu amal ibadah dan doa kita itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, makanan dan minuman haram itu bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Nah, anak-anak,
minuman keras yang mengandung alkohol ini bisa menyebabkan kerusakan jiwa nih, terutama misalnya bagi anak-anak itu bisa menurunkan kecerdasan, kemudian membuat malas, kemudian tidak semangat dalam belajar, dan lain sebagainya. Oke, next, di sini kita akan membahas mengenai binatang yang halal dan yang haram. Di sini ada dua. Yang pertama ada binatang yang halal dan yang kedua ada binatang yang haram. Oke, kita masuki binatang yang halal terlebih dahulu. Apa saja sih binatang yang halal itu? Nah, di sini binatang yang halal itu ada beberapa bagian nih. Yang pertama ada binatang ternak, yaitu contohnya seperti sapi, kerbau, unta, kambing, domba, dan lain sebagainya. Nah, gambarnya bisa anak-anak lihat seperti ini. Seperti sapi, kemudian kuda, juga ada kuda, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada binatang sebangsa belalang nih, seperti ini. Nah, bahkan belalang itu bangkainya pun juga termasuk yang halal begitu. Kemudian binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan. Kemudian binatang yang hidup di laut atau air, contohnya seperti semua jenis ikan. Dan yang terakhir ada kuda. Ini contohnya nih. Seperti ini anak-anak. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai binatang yang haram. Nah, binatang yang haram ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada binatang yang disebutkan pada Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Nah, nanti anak-anak bisa buka di dalam Al-Qurannya, silahkan kalian buka nanti pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Bahwasanya di situ disebutkan beberapa binatang yang diharamkan. Contohnya seperti babi, kemudian hewan yang mati, bangkai, dan lain-lain. Kemudian ada segala hewan yang bertaring kuat. Contohnya seperti harimau, singa, serigala, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya binatang yang diharamkan ini apa, Bu? Yaitu segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa. Selanjutnya ada binatang yang disembelih untuk sesajian. Kemudian binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Kemudian setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular, gagak, tikus, anjing, dan burung elang. Kemudian ada hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka ia dilarang untuk dikonsumsi. Karena jika dilarang untuk dibunuh berarti dilarang juga untuk disembelih. Contohnya seperti semut. Kemudian ada hewan yang hidup di dua alam. Maksudnya ini, hewan ini bisa hidup di darat dan juga di air. Contohnya seperti katak, penyu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada keledai jinak dan keledai kampung. Nah, anak-anak, sekian pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai ketentuan makanan dan minuman, yang mana bahwasanya tadi kita sudah membahas mengenai makanan dan minuman halal, kemudian makanan dan minuman haram, dan yang terakhir binatang yang halal dan yang haram. Oke, baik, sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.